Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 7 hari bulan Oktober 2023 dan renungan kita pada hari ini kita ambil daripada Mazmur pasal 46, maafkan saya. Mazmur pasal 46 ayat 2. Ya, saya bacakan di sini ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, saudara, ada dua kata kunci yang memberi pelajaran kepada kita pada pagi ini. Kata kunci yang pertama itu adalah perlindungan, ya. Perlindungan. Nah, saudara coba bayangkan, ya, coba bayangkan. Dalam sejarah dunia ini ada beberapa musibah yang terbesar sekali, yang dahsyat sekali. Satu, banjir besar zaman Nabi Nuh, ya. Banjir besar zaman Nabi Nuh. Bayangkan itu saudara. Dikatakan, diceritakan di dalam Alkitab sejarah Timur Tengah ini bahwa banjir ini telah memenuhi seluruh bumi, menenggelamkan seluruh bumi. Ya, maksudnya pulau-pulau lah daratan ini. Ini terjadi karena kehendak Yahweh itu sendiri. Dan Yahweh cuma selamatkan satu keluarga saja. Pada waktu itu dikatakan di Timur Tengah satu keluarga saja, yaitu keluarga Nuh. Yahweh, dia telah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera sebagai persediaan. Dan selepas itu Nuh buat, dikatakan tidak ada di dalam Alkitab, tetapi menurut cerita, menurut sejarah, Nuh membuat bahtera itu selama 200 tahun. Dan selepas itu maka terjadilah banjir besar yang diturunkan oleh Yahweh itu sendiri melalui hujan yang turun tidak henti-hentinya siang dan malam selama beberapa bulan. Dan akhirnya semua makhluk di dunia ini dikatakan telah musnah. Itu cerita di Timur Tengah. Kita tidak tahu di cerita di Asia Tenggara. Tapi yang jelas sekali, musibah itu telah terjadi. Yang keduanya, musibah tahun 2004. Tsunami yang telah mengorbankan ratusan ribu orang. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah kehebatan Yahweh kita sebenarnya. Tetapi kalau kita menyembah Yahweh itu dan hidup kudus seperti Yesus, secara langsungnya Yahweh itu akan menjadi perlindungan kita. Ya. Yahweh itu akan menjadi perlindungan kita. Dia akan melindungi kita dari segala jenis bahaya malapetaka yang akan menimpa kita. Ya. Sebagai contoh lah, ya. Sebagai contoh, itulah keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh itu sendiri.
Dan dia, Yahweh itu sendiri memberikan perintah dan menyelamatkan mereka. Ya. Jadi itulah. Apa yang sangat penting di sini saudara dan saudariku adalah kesetiaan kita, kerendahan diri kita kepada Yahweh itu sendiri. Kita menyembah dia dan hidup kudus di hadapan Yahweh seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Oke, kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua ini yaitu kekuatan. Ya. Kekuatan. Penolongku dan kekuatanku. Kata pemazmur. Saudara dan saudari, coba kita bayangkan di sini. Ya. Kita bayangkan di sini. Di dalam sebuah kerajaan ada dua unsur yang paling kuat di dunia. Ya. Kerajaan ini, negara ini. Kekuatan yang pertama itu adalah kuasa di dalam kerajaan itu sendiri. Kemudian kekuatan yang kedua adalah undang-undang. Tetapi saudara percaya, saudara tahu, Yahweh itu di atas segala kuasa dan di atas segala undang-undang. Sebagai contoh, bangsa Yahudi itu sendiri. Apabila bangsa Yahudi berada dalam kerajaan Ahasverus, kemudian ada satu menteri dalam kerajaan Ahasverus itu yang bercita-cita untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi ataupun ada salah satu wakilnya itu Mordekai, ketika Haman menteri kepada Ahasverus itu, lalu Mordekai dia tidak tunduk. Dia cuma berdiri tegak. Dan Haman merasa malu. Dia sangat marah. Selepas itu dia berpikir kalau aku bunuh Haman seorang tidak artinya. Dia tidak menunjukkan kekuasaanku. Kurang lebih begitulah pikiran Haman. Lalu dia bercadang untuk memusnahkan semua bangsa Yahudi dalam kerajaan Ahasverus. Maka dibuatlah seperti itu undang-undangnya. Saudara, apa yang telah terjadi? Mordekai tahu rencana Haman itu, dan kebetulan Ista, orang Yahudi itu sudah berada di istana. Dan dia nyatakan kepada Ista, kemudian Ista meminta supaya semua bangsa Yahudi itu dalam kerajaan Ahasverus itu berdoa dan berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Dia berdoa, berpuasa di situ selama 3 hari dan 3 malam, satu bangsa itu, dan terjadilah suatu mukjizat yang luar biasa. Bangsa Yahudi ini tidak dimusnahkan, tetapi perancang kepada kejahatan itu yaitu Haman itu sendiri yang telah dibunuh. Kenapa? Sebab perlindungan mereka, kekuatan mereka itu, maksud saya itu yaitu orang-orang Yahudi ini adalah Yahweh itu sendiri. Mereka menyembah, mereka merendahkan diri, satu bangsa itu merendahkan diri kepada Yahweh, dan sudah tentu mereka berusaha untuk hidup kudus
di hadapan Yahweh. Dan Yahweh menjadi perlindungan mereka. Jadi itulah saudara kekuatan Yahweh yang kita sembah ini di dalam Yesus Kristus ini sebenarnya adalah pelindung yang luar biasa dan kekuatan kita yang luar biasa. Tetapi ingat saudara-saudariku, kalau kita meninggalkan Yahweh ataupun kita melalaikan ibadah kehidupan kita kepada Yahweh, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka telah dibunuh. Bukan ratusan, bukan jutaan, tetapi puluhan juta, bahkan ratusan juta telah dibunuh oleh Hitler di Jerman suatu masa dulu. Nah, itulah kekuatan Yahweh itu. Dia boleh membuatkan kita hebat dan dia boleh membuatkan kita itu jauh ke bawah, ke liang orang mati. Kemudian kekuatan yang seterusnya adalah itu bangsa Israel itu sendiri. Bayangkan selama ini satu dunia mengutuki mereka, mengusir mereka daripada tanah perjanjian yang dijanjikan Yahweh itu kepada bangsa Yahudi ini, yaitu tanah Israel. Sehingga kini tidak ada tanda-tanda mereka akan terusir daripada bumi Yahudi, Israel yang telah dijanjikan oleh Yahweh itu sendiri. Jadi itulah saudara rumusan kita dalam dua kata kunci ini, hidup kudus, dan jadikan kehidupan kita ini sebagai ibadah kepada Yahweh itu sendiri. Bagaimana caranya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermula daripada kasih. Kasih kepada Yahweh dan kasih kepada manusia, sesama manusia. Kalau kita dapat mentaati kasih ini, kasih kepada Yahweh dan kasih kepada sesama manusia, saya percaya Yahweh yang kita sembah melalui Yesus akan melindungi kita dan akan menguatkan kita. Menguatkan pribadi saudara dan saya, menguatkan keluarga saudara dan saya, dan menguatkan bangsa saudara dan saya. Dan saudara percayalah, tidak akan ada satu pun kuasa yang boleh menindas kita. Jadi itulah saudara renungan kita pada pagi ini. Semoga Tuhan terus curahkan kasih anugerahnya kepada kita dan memberikan kita perlindungan dan kekuatan sepanjang hidup kita dan sepanjang keturunan dan generasi kita seterusnya. Dalam nama Yesus. Amin.